Happy World Student Day untuk semua siswa, mahasiswa di seluruh daerah, wilayah, bahkan negara ya, di seluruh dunia dimanapun kita berada. Happy World Student Day untuk kita semua. On Friday, 16 October, wherever you are, join tens of thousands of people across the globe praying together for this generation of students. Perkenalkan ya, saya Anastasia. Sekarang ini posisinya lagi stay di Bali. Saya nggak bisa pulang kampung seperti teman-teman. Saya tetap harus di Bali bekerja, melayani para siswa dan mahasiswa meski secara virtual, secara online. Nah, kalau teman-teman sendiri posisinya lagi di mana sekarang ini? Mungkin ada di Bali, ada yang di Bali, ada juga yang di luar daerah ya. Tapi seberapa dekat atau seberapa pun jauh posisi kita sekarang ini dari tempat saya berada di sini ya, saya berharap kita semua sih tetap dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Amin. Nah, kalau misalnya saat ini saya bertanya posisi hati kita gitu di hadapan Tuhan, posisi kerohanian kita di hadapan Tuhan. Nah, teman-teman kira-kira lagi dekat atau juga lagi jauh gitu, sama seperti jarak kita yang jauh. Kerohanian kita saat ini seperti apa? Kita sedang dekatkah dengan Tuhan atau sedang jauh dari Tuhan? Nah, saya nggak tahu ya teman-teman kondisi kerohanian kita seperti apa, iman kita seperti apa. Tapi saya tahu bahwa dan saya percaya bahwa Tuhan lebih mengetahui itu. Tuhan lebih mengenal hati kalian, Tuhan lebih mengerti apa yang sedang kalian alami gitu. Mungkin buat orang-orang yang sedang merasa jauh dari Tuhan, Tuhan sangat tahu kenapa kita hidup jauh dari Tuhan. Apakah mungkin salah satu alasannya adalah karena ya kita terpisah jarak seperti ini ya, harus tetap stay at home, harus tetap berkegiatan, tapi semuanya secara virtual, semua online. Kita nggak bisa ketemu tatap muka. Kita nggak bisa mungkin ketemu dengan teman-teman seiman kita, teman-teman KTB kita yang bisa menguatkan satu dengan yang lain, yang bisa mengerti gitu ya, yang bisa mendengar semua keluhan-keluhan tentang kerohanian kita atau tentang ya cerita-cerita hidup kita. Saya nggak tahu teman-teman kondisi apa yang teman-teman sedang hadapi. Di dalam Efesus 2 ayat 13 berkata, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Teman-teman, firman Tuhan ini berkata kepada kita bahwa apapun kondisi hati kita saat ini, kita sekarang dekat dengan Tuhan. Karena Allah sendiri yang mau mendekat kepada kita. Teman-teman, Allah kita dekat dengan kita, sangat dekat. Dan itu adalah kemauan Dia, itu adalah keinginan Dia dan inisiatif Dia untuk mendekat kepada kita, apapun kondisi kita. Memang konteks ayat ini berbicara tentang orang-orang Efesus yang dahulu hidup itu jauh dari Tuhan, karena mereka orang-orang bukan Yahudi, mereka orang Yunani, mereka tidak dekat, tidak tahu hukum Taurat, mereka tidak kenal Allah. Itulah kenapa mereka dikatakan hidup jauh dari Tuhan. Di ayat sebelumnya berkata, mereka memiliki hidup yang jauh karena dikatakan mereka hidup tanpa Kristus, mereka hidup tanpa pengharapan, dan hidup tanpa Allah. Itulah kenapa mereka disebut jauh. Karena mereka dulu tidak tahu siapa Kristus. Mereka dulu tidak kenal, tidak punya pengharapan. Mereka dulu tidak kenal Allah. Tapi sekarang kondisi itu berbeda. Mereka bukan lagi dikatakan jauh, mereka tidak lagi jauh. Mereka sekarang dekat. Karena di ayat 13 itu, darah Kristus yang telah tercurah dari kayu salib itulah yang membuat mereka dekat. Kedekatan kita dengan Allah, relasi kita dengan Allah, itu semata-mata adalah anugerah. Itu
semata-mata adalah inisiatif Allah yang mau mendekatkan diri dengan kita. Mereka, orang-orang di Efesus itu dikatakan sudah dekat dengan Allah, bukan karena orang-orang ini tuh hebat melakukan hukum Taurat, bukan karena mereka mentaati semua peraturan di dalamnya. Dalam ayat 13 itu dikatakan sendiri, dijelaskan bahwa mereka dekat itu hanya karena darah Kristus. Jadi teman-teman, Allah sendiri yang mau datang mendekat pada manusia. Teman-teman, Allah itu mau datang memberikan damai sejahteranya kepada setiap orang tanpa memandang latar belakangnya, apapun sukunya, apapun status dia gitu ya. Mau dia Yahudi, mau dia non-Yahudi gitu ya, seperti konteks di Efesus ini. Tuhan memanggil semua orang untuk dekat kepadanya, siapapun dia. Entah kita taat agama, atau kita pemberontak, entah kita sudah melakukan semua aturan-aturan agama, ataupun kita sama sekali tidak pernah melakukan aturan-aturan agama, Tuhan tetap mau datang kepada kita. Tuhan tetap mau datang menghampiri kita dan ingin berrelasi akrab dengan kita. Itulah kenapa teman-teman ya, relasi yang intim dengan Tuhan itu adalah anugerah, bukan usaha kita gitu. Karena tadinya memang kita nggak bisa berelasi dengan Tuhan. Tadinya kita berseteru dengan Allah karena dosa. Tetapi hanya karena anugerah Kristus, melalui kejadian salib, pengorbanan di kayu salib itulah ya, kita bisa berelasi kembali dengan Tuhan. Kita bisa berdamai kembali dengan Tuhan. Itulah anugerah Tuhan. Nah, lalu apa yang bisa kita perbuat gitu? Nah, dalam ayat 19-22 dikatakan ya, bahwa orang-orang yang telah menerima damai sejahtera itu, orang-orang yang telah sadar bahwa kita itu sudah dekat, Allah itu dekat dengan kita hanya karena darah Kristus. Itu dikatakan sebagai kawan sewarga dari orang-orang kudus. Nah, dalam NIV ini disebut God's people. Jadi kita semua yang telah menerima damai sejahtera dari Allah ini, itu adalah umat Tuhan. Kita adalah anggota keluarga Allah, bait Allah yang kudus dan tempat kediaman Allah. Jadi teman-teman, kalau kita adalah kediaman Tuhan, berarti Tuhan itu berdiam di dalam kita. Tuhan itu tinggal di dalam kita. Maka apa yang bisa kita lakukan ketika kita tahu bahwa kita itu tempat kediaman Allah? Nah, salah satunya adalah mendukung misi Allah atau kehendak Allah atau kemauan Allah itu. Jangan sampai teman-teman kita yang adalah anggota keluarga Allah ini membuat orang lain di luar sana itu tidak melihat Allah di dalam kita. Jangan sampai teman-teman kehidupan komunitas kita membuat orang yang jauh justru semakin jauh. Memang sih relasi manusia gitu ya dengan Tuhan itu semata-mata anugerah. Tapi sebagai anggota keluarga Allah kita juga nggak bisa egois. Kita hanya memikirkan kerohanian kita sendiri, kita hanya memikirkan kerohanian komunitas kita gitu. Setidaknya kita tidak membuat orang-orang di luar sana yang hidup jauh dari Allah semakin jauh hidupnya, bukan justru semakin dekat dengan Tuhan. Sebagai keluarga Allah, kita harus mendukung misi Bapa kita untuk membawa orang-orang yang jauh menjadi dekat. Saya berharap di masa-masa pandemi seperti ini kita sadar, yang pertama kita sadar bahwa Allah dekat dengan kita meskipun kita terpisah jarak dan waktu ya. Kita terpisah dengan kakak rohani kita terpisah dengan teman-teman yang bisa mendukung kita secara rohani, tapi kita sadar bahwa Allah dekat dengan kita. Dan yang kedua, karena Allah kita sudah menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah. Yang kedua adalah mari kita mendukung
Bapa kita. Sebagai anggota keluarga, kita harus menjangkau mereka yang jauh agar hidupnya tidak semakin jauh, tapi justru menjadi rekan kerja Allah untuk bisa membawa mereka yang jauh hidup dekat kembali dengan Tuhan. Siapapun orang itu, baik dia orang-orang yang sudah kenal Tuhan ataupun orang-orang yang sama sekali tidak kenal Tuhan. Itu juga termasuk orang-orang yang mengenal Kristus yang saat ini mungkin kondisinya sedang benar-benar jauh dari Tuhan dan merasa Tuhan itu tidak ada gitu. Mereka pun termasuk orang-orang yang kita perlu jangkau. Juga orang-orang yang sama sekali tidak mengenal Tuhan. Mereka hidup jauh dari Tuhan, mengikuti jalan dunia ini. Mereka juga perlu tahu bahwa Allah mau mendekat kepada mereka. Demikian firman Tuhan, terpujilah Allah. Amin.